Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran untuk mata kuliah PPA Badan pertemuan ke-10. Pada pertemuan ke-10 ini akan dibahas mengenai pembelajaran tentang pajak penghasilan untuk pasal 25. Sedangkan submateri yang dibahas adalah mengenai pengertian PPA pasal 25, rumus untuk menghitung PPA pasal 25, serta PPA pasal 25 dalam hal-hal tertentu atau khusus. Kita mulai saja. Untuk PPA pasal 25 mengatur tentang besarnya angsuran PPh dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh WP atau wajib pajak untuk setiap bulan. Sedang untuk menghitung rumus PPh pasal 25 adalah jumlah pajak penghasilan terhutang menurut SPT tahun yang lalu dikurangi dengan PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 24, kemudian dijumlahkan untuk mengurangi dan akan memperoleh hasil PPh pasal 25, di mana PPh pasal 25 akan dilakukan pembagian dengan 1 tahun atau 12. Angsuran bulanan sebelum batas waktu pengumpulan SPT tahunan PP adalah sebesar angsuran untuk bulan terakhir tahun yang berakhir lalu. Sedangkan dalam tahun berjalan diterbitkan SKP untuk tahun pajak yang lalu, maka angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan SKP tersebut yang berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan dari SKP. Seperti contoh, untuk penghitungan pajak penghasilan PT X yang terutang dalam SPT tahun 2016 sebanyak 30 juta, maka pada tahun 2016 telah dibayar atau dipotong untuk PPh 22 itu sebesar 2 juta rupiah, pasal 23 4 juta rupiah, dan pasal 25 itu sebesar 12 juta rupiah. Maka total pajak yang telah dibayar dan dipotong sebanyak 18 juta rupiah. Maka terjadi kelebihan sebanyak 12 juta rupiah karena pajak penghasilan PT yang sudah dilakukan pembayaran 30 juta, sedangkan yang telah dibayar atau dipotong sebesar 18 juta. Maka besarnya angsuran PPh 25 untuk tahun berikutnya atau tahun 2017 adalah PPh yang terutang sebanyak 30 juta, kemudian dikurangi PPh pasal 22 sebesar 2 juta rupiah dan pasal 23 4 juta rupiah. Maka kalau kita jumlahkan sebanyak 6 juta rupiah. Maka setelah kita kurangan, untuk dasar penghitungan pasal 25 tahun 2017 adalah 30 juta dikurangi 6 juta rupiah, maka kita dapatkan 24 juta rupiah. Sedangkan besar PPh pasal per bulannya adalah 1 dibagi 12 dikalikan 24 juta rupiah, maka dalam 1 bulan akan dilakukan pemotongan sebesar 2 juta rupiah. Untuk PPh pasal 25 dalam hal tertentu wajib pajak beras atas kompensasi kerugian, di mana besarnya PPh pasal 25 yang masih mempunyai sisa kerugian yang dapat dikompensasikan dihitung berdasarkan penerapan PPh tarif atas penghasilan bersihnya. Setelah dikurangi kompensasi kerugian, kemudian dikurangi dengan pajak yang dipotong pihak lain termasuk pajak yang dibayar di luar negeri, serta dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam tahun pajak. Dan biasanya bahwa perhitungan 1 tahun itu adalah 12 bulan. Wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur. Besarnya PPh pasal 25 masih mempunyai penghasilan tidak teratur dihitung berdasar penerapan tarif PPh atas penghasilan itu, di mana SPT tahunan tahun lalu setelah dikurangi penghasilan tidak teratur kemudian dikurangi dengan pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain, termasuk dibayar di luar negeri dan akan dibagi 12.
Untuk SPT tahunan pajak tahun lalu disampaikan setelah lewat batas atau diberikan perpanjangan jangka waktu pembayaran SPT, maka besar PPh 25 mulai bulan batas waktu tersebut sampai dengan bulan disampaikan SPT yang bersangkutan besarnya PPh 25 adalah sama dengan angsuran pajak untuk bulan terakhir untuk tahun pajak yang telah berakhir tahun lalu. Untuk bulan-bulan setelah wajib pajak menyampaikan SPT besarnya PPh 25 dihitung kembali berdasar ketentuan yang telah dibahas di atas. Apabila PPh 25 huruf A lebih kecil dibanding PPh 25 huruf B atas kalkulan tersebut, maka terhutang dikenakan bunga sebesar 2% per bulan. Untuk wajib pajak membetulkan sendiri SPT tahunan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar daripada angsuran bulanan sebelum pembetulan, maka jika wajib pajak membetulkan sendiri SPT tahun lalu, besarnya PPh dihitung berdasar SPT tahunan pembetulan tersebut dan berlaku surut mulai batas waktu penyampaian SPT tersebut. Jika besarnya PPh 25 setelah pembetulan lebih besar dibanding sebelum pembetulan atas kekurangan pembayaran, terhitung bunga sebesar 2% per bulan dihitung sejak jatuh tempo di mana penyetoran PPh 25 dari masing-masing bulan sampai tanggal penyetoran. Jika besarnya PPh 25 setelah pembetulan lebih kecil dibanding sebelum pembetulan, atas kelebihan setoran PPh 25 dapat dipindah bukan ke PPh pasal 25 bulan-bulan berikutnya setelah penyampaian SPT pembetulan. Jika terjadi perubahan usaha atau kegiatan wajib pajak, perubahan usaha bisa terjadi karena penurunan usaha maupun adanya kenaikan usaha. Apabila setelah 3 bulan atau lebih wajib pajak mengalami penurunan usaha, dapat menunjukkan PPh yang akan dihitung untuk tahun tersebut kurang dari 75% dari PPh terhutang yang menjadi dasar perhitungan besarnya PPh 25. Dengan mengajukan permohonan tertulis kepada KPP terdaftar, permohonan disertai dengan perhitungan besarnya PPh yang akan terhutang, dan jika waktu satu bulan sejak tahun diterima permohonan wajib pajak tentang pengurangan PPh 25 kepala KPP tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap diterima. Dan apabila dalam tahun berjalan wajib pajak mengalami peningkatan usaha dan diperkirakan pajak penghasilan akan terhutang untuk tahun pajak tersebut lebih dari 150% dari wajib penghasilan yang terhutang dan menjadi dasar perhitungan besarnya PPh 25 untuk bulan-bulan tersisa harus dikurangi kembali berdasar perkiraan kenaikan penghasilan yang terhutang tersebut. Demikian materi video pembelajaran untuk PPh Badan pertemuan ke-10. Sampai jumpa kepada video pembelajaran untuk mata kuliah PPh Badan pertemuan ke-11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.